Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rafia dengan NIM 22040450401 dari kelas BK 3D Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud dan teori kepribadian psikologi analitis Carl Gustav Jung. Pendiri teori kepribadian psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud, yang dimana Sigmund Freud atau yang biasa disebut dengan Bapak Psikoanalisis ini lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di sebuah kota kecil di sebelah utara Moravia. Ayahnya bernama Jacob Freud adalah seorang pedagang wol yang tidak terlalu sukses secara finansial. Sedangkan ibunya adalah seseorang yang cantik dan tegas dan juga masih muda, yaitu lebih muda 20 tahun dari suaminya. Dan ini merupakan istri kedua, dan Freud merupakan anak pertama dari 8 bersaudara. Pada tahun 1860, keluarganya pindah ke Wina yang kemudian menjadi tempat besar hidupnya. Keluarganya adalah keturunan Yahudi, tetapi mereka tidak menganut agama Yahudi. Karena ada hal yang sulit bagi keluarga Freud sebagai seorang Yahudi, sebab saat itu sedang berlangsung gerakan anti-Semit di Wina, yang dimana kebanyakan penduduk Wina adalah penganut Katolik Roma. Sebagai anak muda, Freud bercita-cita ingin menjadi ahli ilmu pengetahuan, dan dengan keinginan itu pada tahun 1873 beliau masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan tamat pada tahun 1881. Sebenarnya Freud tidak bermaksud melakukan praktek sebagai dokter, tetapi karena keadaan yang memaksa, yaitu kurangnya fasilitas bagi orang-orang Yahudi, makin besarnya tanggung jawab keluarga, maka dia lalu melakukan praktek. Di dalam praktek ini ternyata dia mendapatkan kepuasan karena mendapat kesempatan untuk melakukan research dan juga menulis, sehingga jiwa penyelidikannya tidak tertekan. Perhatian khusus Freud terhadap neurologi mendorongnya mengadakan spesialisasi dalam perawatan orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Untuk mempertinggi kecakapannya, Freud belajar selama 1 tahun kepada seorang ahli penyakit jiwa di Prancis yang terkenal, yaitu Jean Charcot. Dalam merawat pasiennya, beliau mempergunakan metode hipnotis, di mana Freud mencoba metode hipnotis itu, tetapi dia tidak puas akan hasilnya. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Joseph, seorang dokter di Wina, mempergunakan metode lain, yaitu metode dengan mengajak pasien berbicara dan kemudian cara itu berhasil, maka Freud lalu mencobanya dan ternyata hal itu berhasil. Hasilnya lebih memuaskan. Freud bersama-sama menulis dengan histeria dan disembuhkan dengan percakapan itu. Akan tetapi kedua ahli itu segera bertentangan pendapat mengenai pentingnya faktor seksual dalam histeria. Freud berpendapat bahwa konflik seksual merupakan sebab daripada histeria, sedangkan Breuer dalam hal ini berpandangan lain. Sejak berpisahan dengan Breuer, Freud menempuh jalannya sendiri dan mengemukakan gagasan-gagasannya yang akhirnya merupakan dasar daripada teori psikoanalisis ini, dan memuncak dengan terbitnya karya-karya utamanya. Yang pertama yaitu Takdir Mimpi. Kemudian Freud adalah seorang penulis yang sangat produktif, menerbitkan lebih dari sekitar 320 buku, artikel, dan esai. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Interpretation of Dreams, yang dianggap sebagai kontribusi paling signifikan untuk memahami pemikiran manusia. Kemudian Freud pada tahun 1895 merupakan sejarah penting bagi perkembangannya. Pada bulan Juli, Freud berhasil menganalisis mimpi melalui usahanya sendiri. Dia selanjutnya menggunakan mimpi yang disebut dengan injek Irma sebagai model bagi interpretasi mimpi psikoanalisis. Kemudian beliau menerbitkan bukunya yang berjudul Interpretation of Dreams sekitar 4 tahun kemudian.
Pada tahun 1933, tepatnya pada tanggal 4 Juni, Freud pindah ke Paris dan disambut oleh muridnya juga sebagai tokoh analisis, yaitu Putri Marie. Karya terakhir dalam bentuk buku yang terakhir sebelum meninggal adalah Moses and Monasticism. Kemudian pada tahun 1938, Jerman menguasai Australia sehingga Freud dan keluarganya melarikan diri ke Inggris. Akhirnya, pada tanggal 23 September 1939, Freud meninggal dunia di London, yaitu konsep dasar teori psikologi analisis. Psikologi analisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian adalah mulai berkembangnya saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pasiennya. Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia, yang dimana berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang kemudian mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud, atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisis atau analisa. Freud menggunakan pendekatan studi kasus secara eksklusif dan merumuskan secara khas hipotesis terhadap fakta kasus yang ditemukannya. Hal tersebut dilakukan Freud saat kajian ilmu psikologi ini memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran sebagai aspek utama dalam kehidupan mental. Gagasan Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul ke permukaan air yakni alam sadar. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bagian gunung es yang tenggelam, yakni hal tersebut adalah alam tak sadar. Kemudian Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional. Kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Teori psikoanalisis Freud bisa masuk sebagai kajian ilmu baru tentang manusia dan akan terus mengalami banyak pertentangan yang akan datang. Bahkan sampai sekarang, teori ini juga masih banyak menerima kritikan-kritikan dari para ahli atau ilmuwan yang berseberangan dengan gagasan Sigmund Freud dalam bidang ilmu psikologi, terutama psikologi kepribadian, dan lebih khusus lagi pada teori kepribadian. Pengaruh Freud sangat kuat pada perkembangan teori psikoanalisis ini dengan beberapa fakta yang penting. Salah satunya bahwa sebagian besar teori kepribadian modern tentang tingkah laku atau kepribadian telah mengambil sebagian atau setidaknya mempersonalkan beberapa gagasan-gagasan dari Freud. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian psikoanalisis. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Ich, dan das Über-Ich. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the id, the ego, dan superego. Nah, yang pertama ini id. Aspek id adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Dari aspek inilah kedua aspek yang lainnya tumbuh. Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir, termaksud insting dan das Ich ini merupakan reservoir energi psikis dan menggerakkan das Ich dan das Über-Ich. Energi psikis di dalam das Ich itu dapat meningkat karena perangsang, baik perangsang dari luar maupun perangsang dari dalam. Apabila energi itu meningkat, maka lalu menimbulkan tegangan, dan ini menimbulkan pengalaman tidak enak atau tidak menyenangkan. Yang oleh sebab itu das Ich tidak dapat dibiarkan, karena itu apabila energi meningkat yang berarti ada tegangan, segeralah das Ich ini mereduksikan energi itu untuk menghilangkan rasa tidak enak itu. Jadi yang menjadi pedoman dalam berfungsinya das Ich ini ialah menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan. Dalam ini pedoman ini disebut dengan Freud prinsip kenikmatan atau prinsip keenakan. Das Ich adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan-dorongan primitif dan naluri yang tidak terkendali.
Dorongan-dorongan tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, dan juga seks. It tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara realitas dan juga fantasi. Selanjutnya yaitu ego. Aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realitas. Di dalam berfungsinya, das Ich ini berpegang pada prinsip kenyataan atau prinsip realitas dan bereaksi dengan proses sekunder. Tujuannya ialah mencari objek yang tepat atau serasi untuk mereduksikan tegangan yang timbul dalam organisme. Proses sekunder ini adalah proses berpikir realistis dengan mempergunakan proses sekunder das Ich, merumuskan suatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dan mengujinya. Selanjutnya yaitu superego. Superego ini lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Karena itu superego ini dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya yang pokok ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu yang pertama, id, ego, dan superego. Nah, id ini adalah aspek dasar, primitif, dan tidak sadar kepribadian. Id didorong oleh keinginan dan insting-insting dasar seperti keinginan seksual dan agresi. Selanjutnya yaitu ego. Ego adalah struktur yang berusaha untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan realitas dan keinginan id. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas dan mencoba untuk memuaskan keinginan id dengan cara sosial dan moral. Ego juga berperan dalam memproteksi individu dari ancaman-ancaman dan konflik psikologis. Selanjutnya yaitu superego. Superego ini adalah bagian kepribadian yang mewakili nilai-nilai, norma, dan moral internal yang diajarkan oleh masyarakat dan juga dari orang tua. Dan yang kedua yaitu tahap perkembangan sosial. Freud mengidentifikasi 5 tahap perkembangan seksual dalam teorinya. Yang pertama yaitu tahap oral. Tahap ini terjadi pada masa bayi, di mana fokusnya adalah pada kepuasannya melalui mulut, seperti menyusui atau menggigit benda. Yang kedua tahap anal. Tahap ini terjadi pada masa anak-anak, di mana fokusnya adalah pada pengendalian dan pemuasan keinginan terkait buang air besar dan juga buang air kecil. Selanjutnya tahap palik. Ini terjadi pada masa prasekolah, di mana fokusnya adalah pada organ genital dan perkembangan kompleks Oedipus dan elektra. Tahap latensi. Tahap ini terjadi selama masa sekolah dan energi seksual tertekan, fokus pada perkembangan sosial dan intelektual. Selanjutnya tahap genital. Ini adalah tahap perkembangan normal yang terjadi selama masa remaja dan dewasa. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, yang pertama yaitu pribadi sehat dalam teori psikoanalisis Freud. Yang pertama, pribadi yang sehat itu memiliki ego yang kuat. Ego adalah aspek pribadi yang berkembang dalam masa kanak-kanak dan berfungsi sebagai penengah antara id dan juga realitas eksternal. Ego bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan pengambilan keputusan, yang dimana dalam pribadi yang sehat, ego bekerja dengan baik dalam menyeimbangkan keinginan-keinginan id. Pribadi yang sehat memiliki ego yang kuat dan mampu berfungsi sebagai mediator antara dorongan-dorongan tidak sadar dari id dan tekanan sosial serta moral dari superego. Yang kedua yaitu keseimbangan antara id, ego, dan superego. Pribadi yang sehat dapat menyeimbangkan ketiga komponen pribadi ini dengan baik. Mereka dapat memenuhi keinginan-keinginan dasar id mereka tanpa melanggar norma sosial dan tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang mereka. Selanjutnya yaitu pribadi yang tidak sehat, yaitu pertama dominasi id. Dalam pribadi yang tidak sehat, id mungkin sangat dominan. Individu mungkin tunduk pada dorongan instingtif, di mana seperti keinginan seksual dan agresif tanpa kontrol yang membadai dari ego. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan ego dan superego. Pada kasus sebaliknya, ego yang lemah dan superego yang sangat ketat dapat menghasilkan individu yang sangat cemas dan terlalu otoriter. Mereka mungkin merasa bersalah, berlebihan, atau terlalu fokus pada kepatuhan norma sosial. Teori kepribadian yang selanjutnya yaitu psikologi analitis Carl Gustav Jung.
Carl Gustav Jung lahir di Kitzbühel, Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Ia adalah putra tunggal pendeta Protestan yang bernama Johann Jung dan istrinya Emily Pressworth. Jung dibesarkan di Klein-Huningen, sebuah desa kecil dekat Basel, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di tempat tersebut, sebelum kemudian melanjutkan studinya di Universitas Basel. Dari tahun 1895 sampai 1900, Jung masuk di Universitas Basel dan mengambil bagian medis dalam spesifikasi psikiatri. Kelulusannya dari Basel membawanya untuk menjadi seorang asisten bidang medis di suatu klinik di Burgolsee, Zurich, di mana dirinya mengembangkan keahliannya dalam bidang medis. Kemudian setelah beberapa tahun magang psikiatri di Zurich dan 1 tahun belajar juga di Paris, Jung bertemu dan bergabung dengan Sigmund Freud, dan di mana di lingkarannya di Wina beliau sebagai editor jurnal psikoanalitik dan sebagai presiden pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Dan kesamaan minat antara Jung dan Freud tentang dunia alam bawah sadar ini kemudian menyatukan mereka dalam kerjasama pengembangan teori tersebut. Tetapi kemudian timbul di antara mereka perpecahan, dan dari perpecahan tersebut Jung kemudian melakukan perjalanan penelitian di beberapa belahan dunia yang mengembangkan prinsip-prinsip psikologi yang berbeda dengan teori dari Sigmund Freud. Selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi analitis. Nah, pendekatan Carl Gustav Jung terhadap psikologi terbilang unik dan mempunyai pengaruh luas dan ditekankan pada pemahaman psiki melalui eksplorasi dunia mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Menurut pandangan Jung, kepribadian merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Meskipun ia adalah seorang psikologi teoritis dan praktis dalam sebagian besar masa hidupnya, kebanyakan karyanya mengeksplorasi bidang lain, yaitu alkimia, astrologi, sosiologi, juga sastra dan seni. Jung juga menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni. Ia memperingatkan bahwa manusia modern terlalu banyak mengandalkan sains dan juga logika dan akan mendapatkan manfaat dari pengintegrasian spiritualitas serta apresiasi terhadap dunia bawah sadar. Yang mendasari teori psikologi analitis Carl Gustav Jung ini, teori Jung menekankan pemahaman dan mendalam tentang struktur kepribadian dan peran ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian individu tersebut. Konsep dasar yang perlu dipahami termasuk yaitu pertama, struktur kepribadian dan alam ketidaksadaran. Jung mengajarkan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari kesadaran dan ketidaksadaran, di mana alam ketidaksadaran dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama ketidaksadaran pribadi dan yang kedua ketidaksadaran kolektif. Ini merupakan fondasi teori psikologi analitis Jung. Kemudian yang kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah lapisan ketidaksadaran yang mengandung pengalaman dan pengetahuan universal. Di dalamnya terdapat simbol-simbol universal yang bersifat lintas budaya dan berkaitan dengan arketipe. Kemudian yang ketiga yaitu proses individualisasi. Proses individualisasi adalah konsep sentral dalam teori Jung. Ini merujuk pada upaya individu untuk menyatukan berbagai aspek diri mereka. Yang selanjutnya yaitu struktur psikologi analitis. Struktur ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama struktur kesadaran dan yang kedua struktur ketidaksadaran. Struktur kesadaran yaitu alam sadar manusia yang meliputi bagian yang dapat dirasakan secara langsung. Kesadaran mempunyai 2 komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan juga sikap jiwa. Fungsi jiwa yaitu suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ada 4 fungsi pokok jiwa, yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan juga intuisi. Pikiran yaitu menilai suatu hal dengan pernyataan benar dan juga salah. Perasaan merupakan penilaian atas dasar menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pendirian adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu pengamatan dengan sadar indrian. Intuisi adalah suatu cara untuk mendapatkan pengamatan secara sadar naluriah.
pikiran dan perasaan berfungsinya secara rasional, sedangkan pendirian dan intuisi berfungsinya secara irasional. Nah, dari keempat fungsi ini biasanya hanya satu yang berkembang secara dominan, yaitu dapat menentukan tipe orangnya. Kemudian sikap jiwa yaitu arah energi psikis umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Aktivitas energi psikis maupun arah orientasi manusia terhadap dunianya menuju ke luar ataupun ke dalam. Berdasarkan sikap jiwanya, manusia dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu introverts dan juga extroverts. Introverts yaitu orang yang dipengaruhi oleh dunia subjektifnya, yaitu dunia di dalam dirinya sendiri. Orang yang introverts memiliki penyesuaian dengan dunia luar itu kurang baik, jiwanya juga tertutup, sulit bergaul, dan berhubungan dengan orang lain kurang dapat menarik hati orang lain. Yang kedua yaitu struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan juga ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi yaitu hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya yang meliputi hal-hal yang terdesak atau tertekan dan hal-hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati, terpikir dan terasa di bawah ambang kesadaran. Kemudian ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terdahulu. Jung juga merumuskan ketidaksadaran kolektif sebagai suatu warisan kewajiban yang besar dari perkembangan kemanusiaan yang terdahulu kembali dalam struktur tiap-tiap individu, dan kemudian membandingkannya dengan tanggapan mistik kolektif. Ada beberapa bentuk khusus isi ketidaksadaran, yaitu bayang-bayang, proyeksi imago, dan animus dan anima. Bayang-bayang merupakan segi lain atau bagian gelap daripada kepribadian, kekurangan yang tidak disadari. Aku merupakan pusat kesadaran, maka bayang-bayang merupakan pusat ketidaksadaran. Ini baik secara pribadi maupun secara kolektif. Bayang-bayang merupakan tokoh archetypus, suatu pecahan kepribadian yang tidak terikat kepada individu. Proyeksi atau imago diartikan sebagai secara tidak sadar menempatkan isi batin sendiri pada objek di luar dirinya. Isi kejiwaan yang diproyeksi kepada orang lain disebut imago. Kemudian anima dan animus merupakan imago yang terpenting pada orang dewasa, yaitu sifat-sifat atau kualitas-kualitas jenis kelamin lain yang dalam ketidaksadaran manusia. Anima dan animus ini memiliki hubungan langsung dengan persona. Jung berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang menurut psikologi analitis, yaitu yang pertama, ketidaksadaran pribadi. Nah, ketidaksadaran pribadi ini Jung membagi ketidaksadaran pribadi menjadi dua lapisan, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman, ingatan, dan perasaan individu yang tidak disadari atau dilupakan. Pengalaman ini dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, terutama jika ada konflik atau pengalaman traumatis di masa lalu. Kemudian yang kedua, struktur kepribadian. Faktor yang kedua itu struktur kepribadian. Yang pertama ada ego. Jung juga mengakui peran ego dalam kepribadian ini mirip dengan konsep ego dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud. Ego berfungsi sebagai pusat kesadaran dan kemudian menyatukan aspek-aspek kepribadian individu. Kemudian yang selanjutnya itu kompleks. Jung mengembangkan gagasan tentang kompleks, yaitu kelompok pengalaman dan ikatan yang saling terkait dengan emosi yang kuat. Kompleks ini dapat mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Jung juga mengusulkan 4 fungsi kognitif yang digunakan oleh individu dalam berinteraksi dengan dunia. Yang pertama yaitu fungsi berpikir atau thinking. Fungsi ini berkaitan dengan proses pemikiran rasional, analitis, dan logis. Kemudian yang kedua yaitu fungsi perasaan atau feeling. Ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan empati, nilai-nilai, dan pertimbangan etis. Nah, yang selanjutnya itu fungsi intuisi. Ini adalah fungsi yang berhubungan dengan persepsi holistik dan pengertian yang lebih dalam tanpa penalaran logis yang lebih jelas. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi sensasi. Ini berfokus pada persepsi sensorik yang konkret dan pengalaman indrawi. Dan yang keempat yaitu arketip. Salah satu konsep utama dalam teori Jung adalah arketip. Ini merupakan simbol-simbol universal yang terdapat dalam berbagai budaya dan mitologi.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ketidaksadaran kolektif. Nah, Jung juga meyakini bahwa ketidaksadaran kolektif adalah lapisan ketidaksadaran yang merupakan pengalaman dan pengetahuan yang bersifat universal. Ini mencakup arketip dan juga simbol-simbol yang terbagi oleh semua manusia dan kemudian berakar dalam sejarah manusia. Ketidaksadaran kolektif dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Dengan itu melalui pengaruh simbol-simbol, mitos dan juga mitos yang ada dalam budaya. Nah, yang keenam yaitu proses individuasi. Proses individuasi adalah konsep netral dalam teori Jung. Ini mengacu pada upaya individu untuk menyatukan berbagai aspek diri mereka, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Nah, yang ketujuh yaitu pengalaman, kehidupan, dan lingkungan sosial. Seperti sama halnya dengan Freud, Jung juga mengakui peran pengalaman hidup dan lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian individu. Pengalaman masa kecil, hubungan dengan orang tua, kemudian juga pengalaman sosial. Ini semua memainkan peran dalam pengembangan kepribadian. Nah, kemudian faktor yang ke-8 ini yaitu kreativitas dan pemahaman diri. Jung juga memandang kreativitas dan pemahaman diri ini sebagai alat untuk mencapai individuasi. Proses kreatif dan introspeksi dapat membantu individu menjelajahi dan juga memahami aspek-aspek diri mereka yang tidak disadari. Dan yang terakhir yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori psikologi analitis Carl Gustav Jung. Nah, pribadi yang sehat dan tidak sehat sangat terkait dengan struktur kepribadian yang mencakup berbagai aspek. Nah, kita kaitkan konsep pribadi yang sehat dan tidak sehat dengan struktur kepribadian dalam teori Jung ini, yaitu yang pertama, pribadi yang sehat dalam pandangan Jung adalah individu yang sedang menjalani proses individuasi. Nah, kemudian proses ini melibatkan pengenalan, integrasi aspek-aspek pribadi yang berlawanan. Kemudian yang selanjutnya, pribadi yang sehat mampu mencapai keselarasan dan kesatuan dalam diri mereka. Ini mengidentifikasikan bahwa pribadi yang sehat memiliki struktur kepribadian yang seimbang, yang mencakup berbagai aspek, dan struktur kepribadian menurut Jung terdiri dari berbagai elemen. Kemudian pribadi yang sehat mampu menjalani integrasi dan harmonisasi antara kesadaran dan alam bawah sadar mereka. Kemudian di sisi lain, pribadi yang tidak sehat dalam teori Jung ini mungkin mengalami disosiasi atau fragmentasi dalam diri mereka. Mereka kehilangan kontak dengan aspek-aspek penting dalam diri mereka. Dan kemudian juga ini mengakibatkan ketidakselarasan dalam struktur kepribadian. Konflik internal yang tidak terpecahkan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur kepribadian seseorang. Dan kemudian selanjutnya anima dan animus. Ini adalah aspek feminin dan maskulin dalam diri individu. Dalam pribadi yang sehat, hubungan dengan anima dan animus ini adalah seimbang dan juga mereka hubungannya harmonis. Mereka memungkinkan individu untuk dapat mengakses dan mengintegrasikan sisi feminin dan juga maskulin yang ada pada diri mereka. Namun di sisi lain, pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami ketidakseimbangan dalam hubungan dengan anima dan animus yang dapat mengakibatkan gangguan pada struktur kepribadian mereka. Secara keseluruhan, pribadi yang sehat dalam teori Jung ini memiliki struktur kepribadian yang seimbang dan juga harmonis dengan integrasi antara aspek-aspek kesadaran alam bawah sadar dan alam bawah sadar kolektif. Ini mereka mampu menjalani proses individuasi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam struktur kepribadian mereka. Di sisi lain, pribadi yang tidak sehat dapat mengalami ketidakseimbangan, kemudian disosiasi atau ketidakharmonisan dalam struktur kepribadian mereka, yang dimana ini dapat mengakibatkan kepribadian mereka memiliki kepribadian yang sehat.